Dan sekarang kita mau kemana? Ke tempat Gen Z. Hidup tuh capek, tapi ya udahlah sis, kita gas aja. Sebenarnya Devon patut ya mendapatkan medali penghargaan dari Blade, karena untuk pertama kalinya Devon berhasil menjalankan misi yang tadinya dianggap agak mustahil, yaitu menyusup dan menjadi sahabatnya Aquila, Mr. F, serta Double F. Masalahnya status Devon di lingkaran para elite squad ini masih agak membingungkan. Dibilang mata-mata tapi statusnya sandera, dibilang sandera tapi Devon malah terlihat seperti sedang liburan. Karena status tahanan elit ini, Devon praktis dong nggak bisa melaporkan apapun pada Blade. Namun kalau indikasi keberhasilan misi adalah menempel terus seperti perangko, maka Devon sudah dianggap juara. Devon gak hanya berada di lingkaran mereka, bahkan Devon terlihat sudah siap beradaptasi dengan fasilitasnya. Namun kehidupan baru ini bukan tanpa drama guys. Devon yang biasanya hidup dalam sterilisasi protokol keraton kini harus menghadapi kenyataan yang sedikit pahit. Devon harus mau memakai baju bekas Fata dan menyemprotkan parfum yang aromanya nggak sesuai seleranya. Bagi Devon ini adalah tragedi kemanusiaan terbesar. Sambil mengomel bawel ya, Devon membayangkan jika oma atau mamanya sampai tahu kalau ia memakai baju milik teman, mungkin mereka akan mengadakan upacara pembersihan diri 7 hari 7 malam disertai omelan panjang atas kelakuan Devon yang selalu dianggap mencemarkan kehormatan Casarius. Sementara itu, Valerian pun sedang berada dalam situasi menegangkan. Karena di rumah itu, aturan tidur sudah setingkat instruksi presiden, harus di kasur sendiri. Jangankan soal sekolah, cara duduk dan jadwal ganti baju pun sudah diatur oleh kurikulum khusus. Maka ketika Devon dengan santai sebelumnya menelpon bilang lagi nginep di rumah temen, lalu kemudian Devon menghilang tanpa kabar, Valerian langsung merasa dunianya seakan mau kiamat. Ketakutan terbesarnya bukan cuma soal keselamatan si bungsu guys, tapi bayangan kemurkaan Oma Dominic jika tahu ada anggota keluarga yang masih keluyuran tanpa jadwal resmi. Saking pusingnya memikirkan keberadaan si anak bungsu, Valerian sampai mencetak sejarah dalam hidupnya guys. Teledor dalam pekerjaan. Dokumen penting untuk kerjasama bisnis dengan Jordan sedikit terlupakan. Alhasil ya, Valerian harus menunjukkan sisi manusiawinya yang paling rapuh sebagai single parent. Lewat telepon, Valerian meminta maaf pada Jordan atas kelalaiannya. Sambil nih berakhir curhat colongan tentang pusingnya menghadapi remaja yang pamit menginap tapi mendadak hilang kontak. Sepertinya menghadapi dewan direksi jauh lebih mudah ya daripada menghadapin satu anak yang hobi bikin sport jantung. Dia mengatakan dia sedang menginap di rumah teman. Nah guys, sesi curhat singkat antara Valerian dan Jordan sukses memicu teori konspirasi nih di kalangan kita para penonton. Banyak yang yakin ini adalah taktik penulis untuk menjodohkan keduanya. Apalagi kan Jordan sudah berada di titik ikhlas menerima perceraian dengan Amanda. Bahkan mereka berdua sudah sibuk memisahkan aset perusahaan agar nggak semakin runyam. Penonton pun mulai membayangkan skenario jika Valerian dan Jordan benar-benar menikah, maka Fata dan Devon akan resmi jadi saudara tiri. Ya lucunya meskipun Devon secara usia lebih tua sedikit, namun dalam status penyanderaan ini Fata justru terlihat seperti kakak yang sedang momong adiknya yang agak ajaib. Ketegangan sedikit memuncak saat Jordan mengetahui kalau Fata membawa seorang teman menginap. Jordan sempat terpaku sesaat, merasa wajah Devon cukup familiar dan mirip dengan seseorang, maksudnya adalah Valerian. Namun Jordan segera menepis pikiran itu. Jordan sangat yakin bahwa putranya nggak mungkin sebodoh itu sampai berani membawa anggota keluarga Casarius yang kejam ke dalam rumah mereka. Momen ini pastinya ya menjadi sangat krusial bagi Fata, Harry, dan Aquila. Namun kejutan terbesar datang dari Devon sendiri guys. Bukannya memberikan kode minta tolong agar bisa segera lepas dari penyanderaan, sang sandera justru gemeteran karena takut dikenali dan dipulangkan. Devon udah terlanjur betah dengan kehidupan barunya yang bebas dari aturan ketat si Oma. Bagi Devon, pulang ke rumah Casarius berarti kembali ke penjara emas. Sementara tetap menjadi sandera adalah tiket emasnya menuju petualangan yang selama ini mungkin ia nggak pernah bayangkan. Dan sekarang kita mau kemana? Ke
tempat Gen Z. Hidup tuh capek, tapi ya udahlah sis, kita gas aja. Bahkan nih guys, Devon merasa ini adalah saatnya mempraktikkan ilmu cara menjadi Gen Z boy yang ia pelajari semalaman dari internet demi misinya Blade. Sepanjang duduk di boncengan motor Fata, Devon mulai beraksi. Dengan penuh semangat ya, Devon mengobrol menggunakan istilah-istilah gaul hasil riset otodidaknya. Sayangnya, bukannya terlihat keren, Fata, Akila, dan Harry justru dibuat melongo heran. Cara bicara Devon yang tiba-tiba berubah drastis malah membuatnya terlihat seperti robot yang baru aja salah diupdate sistem operasinya. Kita gas aja. Her, kenapa dia ngomongnya kayak Captain Dok? Singkatnya, agenda siang itu dimulai dengan pembagian tugas nih. Harry mengantarkan sang tunangan, sekaligus Harry pun akan pulang ke rumah untuk ganti pakaian. Sementara Fata mengemban misi yang paling berat, membawa Devon langsung menuju ke teras kafe. Ini adalah pemanasan sebelum nantinya mereka semua meluncur ke studio musik untuk memantau calon talent di bawah naungan para Slay Queen. Fata tahu betul guys, membawa Devon ke sana sama aja dengan membawa barang antik ke pasar loak. Pasti langsung jadi pusat perhatian. Anak-anak 9 ilmu yang level keponya setara detektif internasional pasti akan langsung saling sikut, berbisik maut, dan menatap Fata dengan tatapan, siapa sosok ganteng yang samping lo Fat? Nah, Fata pun harus aktingnya dengan super santai, memperkenalkan Devon sebagai temennya yang baru mendarat dari luar negeri. Alibi klasik agar keanehan Devon termaafkan. Sedangkan Devon pun gak tinggal diam. Devon langsung mengeluarkan jurus sapaan ramah, sopan, namun dicampur dengan kosakata Gen Z yang ia pelajari dari internet semalam. Masalahnya, penggunaan istilah seperti gasken, chill, atau jujurly dari mulut seorang Devon justru terdengar sangat sinkron, seperti robot yang mencoba melawak. Niat Devon ingin membaur, tapi malah terlihat seperti bangsawan yang sedang melakukan kunjungan kerja ke daerah. Jadi ya gitu deh, meskipun Devon sudah berusaha cukup keras untuk jadi anak tongkrongan, radar tajam anak-anak 9 ilmu nggak bisa dikelabui begitu aja. Mereka mulai mendeteksi kejanggalan dari cara duduknya Devon yang terlalu tegak sempurna hingga aura mahalnya yang tetap memancar meskipun bajunya udah diganti. Lucunya, penonton pasti akan tertawa nih melihat ekspresi wajah Devon yang tanpa sadar menunjukkan raut meremehkan saat melihat gorengan atau es teh di gelas plastik misalnya. Bagi Devon, ini mungkin pengalaman paling ekstrim dalam hidupnya, melebihi uji nyali di hutan belantara. Namun di tengah usaha Devon menjaga image sok gaulnya, bisa jadi nih akan ada kejutan besar. Kemungkinan begitu bertemu dengan cewek-cewek 9 ilmu, pertahanan Devon runtuh seketika. Mungkinkah sang pangeran bungsu Kasarius ini akan langsung meleot dan jatuh cinta pada pandangan pertama dengan salah satu di antara mereka? Bayangkan jika Devon tiba-tiba terpaku melihat Elektra yang tangguh ataukah Cantika yang angkuh dan jenius. Alhasil semua kosakata Gen Z yang sudah dihafalnya mendadak hilang, dan yang tersisa hanyalah seorang Devon yang salah tingkah sambil mencoba tetap terlihat elegan.